Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi SMP kelas 7, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam rangka melakukan proses pembelajarannya. Baiklah, sebelum proses pembelajaran ini kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita sama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kita membaca doa sebelum belajar, ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberi petunjuk oleh Allah, dan kalian sebagai siswa-siswi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami ilmu yang akan saya sampaikan, ya. Dan saya juga diberikan kemudahan dalam menyampaikan ilmu ini, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah siswa-siswi SMP sekalian, sebelum proses pembelajaran ini berlangsung, saya akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Tetapi cara absen kali ini tentu berbeda, ya, ketika kita belajar seperti tatap muka seperti biasa gitu kan, ya. Nah, karena kita menggunakan proses pembelajaran jarak jauh, ya, yaitu khususnya pembelajaran daring, ya, menggunakan YouTube ini, media YouTube ini, maka untuk absennya silahkan kalian tulis nama dan kelas kalian, ya, di kolom komentar, ya. Jadi ketika kalian menuliskan nama dan kelas, berarti saya anggap kalian hadir, ya. Saya anggap kalian hadir dalam proses pembelajaran ini, ya. Jadi untuk diperhatikan juga pada saat nanti saya menjelaskan, jika ada yang tidak kalian pahami, ya, tidak kalian pahami ketika saya menjelaskan nanti, maka silahkan tanyakan atau komentar di kolom komentar, gitu kan. Jadi ketika saya menjelaskan lalu misalkan ada yang tidak kalian pahami dari apa yang saya jelaskan, silahkan saja kalian tanyakan, berpartisipasi dengan menuliskan apa yang kalian tanyakan di kolom komentar, atau misalkan kalian mau menanggapi apa yang saya sampaikan, ya, atau menanggapi komentar teman-teman lain, ya, silakan saja, ya. Jadi berkomentar di kolom komentar, ya. Jadi asalkan komentar kalian adalah komentar yang baik-baik, ya, dan berkomentar seputar materi yang akan saya sampaikan nanti, gitu kan. Nah, jadi anggap saja ini sebagai kelas kalian, ya. Jadi anggap aja ini sebagai kelas kalian, ya, seperti halnya kelas, gitu kan. Jadi kalian boleh bertanya, boleh menanggapi, ataupun boleh berpendapat, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, untuk tugas atau nanti lembar kerja, ya, saya akan berikan setelah materi nanti disampaikan, gitu kan. Nanti setelah materi saya sampaikan, maka saya akan berikan tugas ataupun lembar kerja siswa, ya. Jadi nanti kalian bisa langsung mengerjakan, dan nanti hasil dari pengerjaan itu bisa kalian kumpulkan atau kirimkan ke Google Classroom, ya, ke Google Classroom yang seperti apa yang kalian tahu, ya, yang sudah kalian tahu alamatnya. Silahkan nanti kalian kirimkan ke sana, ya. Lalu yang terakhir saya sampaikan sebelum proses pembelajaran ini dimulai, ya, coba tolong kalian persiapkan, ya. Coba sekali lagi tolong kalian persiapkan fisik mental kalian, ya. Kalian persiapkan fisik mental kalian dan juga peralatan, ya, ataupun alat tulis sebelum belajar, ya. Berpakaian sopan, berpakaian rapi, layaknya seperti kalian belajar di kelas, ya. Berpakaian sopan, rapi, ya. Lalu kalian lakukan proses pembelajaran ini dengan serius, ya. Jangan main-main, ya, mentang-mentang
tidak melihat guru kalian main-main, tapi lakukan ini dengan serius seperti layaknya kalian belajar kelas ya, belajar sungguh-sungguh ya, antusias gitu dan penuh semangat ya kan. Walaupun pembelajaran kita menggunakan pembelajaran jarak jauh, tetap anggap ya guru melihat kalian ya, dan kalian lakukan secara penuh semangat, sungguh-sungguh dan antusiasnya. Maka insya Allah jika itu kalian lakukan, maka insya Allah pasti kalian akan mudah memahami materi yang akan saya sampaikan nanti ke depan ya. Ada 3 macam penilaian ya. Yang pertama itu ada pengetahuan ya, ada penilaian pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikapnya. Jadi harus kalian tahu sekali lagi, penilaian yang akan saya gunakan nanti pada saat proses pembelajaran berlangsung ya. Ada pengetahuan, nanti akan saya nilai pengetahuan kalian, ada keterampilan, dan juga ada sikap ya, ada sikap kalian ya. Lalu di sini penilaian sikap ya yang akan saya nilai, yaitu diantaranya disiplin, tanggung jawab, dan jujur ya, gitu. Baiklah, sekarang kita langsung saja masuk kepada materi ya, Inilah materi kita, yaitu materinya tentang bentuk aljabar, yaitu materi kelas 7 SMP ya, di semester pertama atau semester ganjil ini, bab 3, yaitu tentang bentuk aljabar ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat memahami bentuk aljabar. Yang kedua, mengenal bentuk aljabar. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Lalu yang keempat, menyelesaikan operasi hitung aljabar ya, yaitu dengan mengidentifikasi, mencermati, menganalisis, menyajikan, dan menyelesaikan masalah tentang aljabar dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam kelompok maupun hidup. Nah, inilah tujuan pembelajaran dari apa yang akan kita pelajari ke depan ya. Dan ini kompetensi dasar ya. Ada 2 kompetensi dasar ya, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Pengetahuan itu adalah kalian harus bisa menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar ya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu yang keterampilannya, kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar ya. Ini indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai pada pertemuan kali ini ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian bentuk aljabar yang nanti akan kita pelajari. Lalu yang kedua, menentukan operasi penjumlahan bentuk aljabar. Lalu yang keterampilannya, kalian harus bisa menyajikan permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk aljabar ya. Nah, baiklah, inilah hal yang pertama yang harus kalian tahu, kalian bisa mengenal bentuk aljabar ya. Nah, di sini ada permasalahan ya yang terkait dengan bentuk aljabar ya. Permasalahan sehari-hari yang mungkin juga kalian alami gitu kan, yang juga kalian alami. Nah, di sini sekalian simak, bisa kalian sambil membaca ya. Lihat ya, di sini ada cerita Bu Halimah mempunyai sekeranjang apel ya. Bu Halimah ingin membagikan apel yang ia miliki tersebut kepada setiap orang yang ia temui ya. Lalu setengah keranjang ditambah 1 apel untuk orang pertama ya. Kemudian setengah dari sisanya ditambah 1 ia berikan kepada orang kedua yang ia temui. Selanjutnya setengah dari sisanya ditambah 1 diberikan kepada orang ketiga yang ia temui. Sekarang Bu Halimah hanya memiliki 1 apel untuk ia makan sendiri. Nah, tentukan banyak apel semula. Nah, inilah permasalahan yang sekiranya bisa kita selesaikan menggunakan bentuk aljabar ya. Inilah permasalahan yang mungkin juga kalian bisa alami gitu kan dalam kehidupan sehari-hari, yang
yang dari sekilas ini bisa kita selesaikan dengan kita mempelajari untuk aljabar gitu kan ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak kembali permasalahan berikutnya. Ini ada permasalahan juga yang mungkin bisa kalian temui gitu kan di kehidupan sehari-hari ya. Sini terlihat, bisa kalian sambil membaca ya. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Eri dan Pak Thohir ya. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir ya. Ini ada percakapan antara Erik dan Thohir ya, bisa kalian baca gitu kan, bisa kalian pahami ya. Nah, dari percakapan tersebut terlihat dua orang yang menyatakan banyak buku dengan satu satuan yang berbeda gitu kan ya. Nah, di sini bisa kita lihat gitu kan apa yang dibeli Erik dan Thohir itu kan. Di sini bisa kita rangkum saja gitu kan. Jadi Pak Thohir itu membeli 2 kardus buku ya dan 3 buku, sedangkan Pak Erik itu hanya membeli 5 buku. Nah, dari sana bisa kita ambil gitu kan, bisa kita ambil permasalahan tersebut, kita nyatakan dalam suatu bentuk aljabar gitu kan dari permasalahan tadi. Nah, terlihat bahwa di sini Pak Thohir ia membeli 2 kardus dan 2 kardus buku dan 3 buku, sedangkan Pak Erik 5 buku. Nah, di sini bagaimanakah dari permasalahan tersebut kita bentuk menjadi bentuk aljabar ya, bentuk aljabar. Nah, sini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat bahwa ada 2 kardus di sini kan, ada kardus dan ada buku. Nah, kan ada kardus, ada buku. Nah, dari sini yang sudah terlihat jelas jumlahnya ya, itu adalah buku gitu kan, buku. Nah, seperti Pak Thohir ia membeli 3 buku. Nah, itu sudah terlihat jelas ada 3 buah buku ya, ada 3 buah buku. Nah, sedangkan kita tidak tahu ya, yang di dalam kardus itu tentu pasti isinya adalah buku juga gitu kan. Ya, jadi kita anggap isinya pasti buku ya. Kita anggap isinya pasti buku juga. Nah, cuman masalahnya kita belum tahu gitu kan berapa jumlah dari buku tersebut. Nah, jadi kita asumsikan ya, kita anggap bahwa buku yang ada di dalam kardus tersebut ya, bukunya itu ukurannya sama ya, ukurannya sama dengan yang berada di luar kardus ya. Kita anggap buku ukurannya itu adalah sama kan dengan yang ada di luar kardus. Jadi bendanya itu buku dan ukurannya pun adalah sama gitu kan. Kita anggap seperti itu ya. Nah, kita belum tahu kan, kita belum tahu yang di dalam kardus itu, kita sudah tahu isinya buku, cuman kita belum tahu jumlah ataupun berapa banyak buku yang ada di dalam kardus tersebut ya. Maka kita bisa misalkan ya kardus tersebut dengan suatu variabel, misalkan X ya, misalkan X ya. Jadi X itu kita anggap adalah 1 kardus ya. X itu adalah satu kardus. Jadi kalau misalkan ada 2 kardus berarti 2X ya. Kalau ada 3 kardus berarti 3X ya. Jadi X-nya itu kita belum tahu berapa banyak isi buku yang ada dalam kardus tersebut, sehingga kita memisalkan dengan suatu variabel yang misalkan X ya, misalkan X ya. Jadi dalam hal variabel ini kita tidak harus memisalkan dengan variabel X, bisa juga dengan variabel lain misalkan Y, Z dan lain sebagainya gitu kan ya. Dalam hal ini misalkan kita memisalkan dengan variabel X ya. Jadi artinya di sini terlihat ada 2 kardus ya, ada 2 kardus berarti 2 kardus. Tadi kardusnya sudah kita misalkan dengan X ya, berarti artinya 2X. 2X ditambah dengan yang sudah pasti terlihat itu adalah 3 buku ya, berarti bentuk aljabar dari apa yang dibeli Pak Thohir itu adalah 2X ditambah dengan 3 ya. 2X tambah 3 itu artinya 2 kardus ditambah dengan 3 ya. Sekali lagi, yang dibeli Pak Thohir itu adalah 2 kardus ditambah 3 ya. Jadi bentuk aljabarnya 2X ditambah dengan 3 ya. X-nya di sini kan kita belum tahu gitu kan, belum tahu berapa banyak isi buku yang ada dalam kardus. Misalkan saja kita anggap misal satu kardus itu misalkan berisi 10 buku ya, misalkan. Berarti artinya satu kardus itu 10 buku ya kan? Berarti kalau 2 kardus 2 kali 10 kan 20. Berarti 20 tambah 3 ya kan, artinya 23 buku yang
dibeli oleh Pak Thohir. Dan misalkan adalah jumlah satu kardusnya 10, tapi kan kita dalam hal ini belum diketahui berapa banyak buku yang ada di dalam kardus tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya berapa banyak buku yang dibeli Pak Erik, itu jelas ada 5 buku ya, jelas ada 5 buku ya, maka kita tuliskan 5 ya. Jadi itulah bentuk aljabar ya, bentuk aljabar yang bisa kita nyatakan dari permasalahan antara Erik dan Thohir ya. Nah, untuk lebih jelasnya maka saya akan tampilkan lagi ya permasalahan yang serupa gitu kan, agar kalian lebih memahami bagaimanakah membentuk suatu permasalahan ke dalam bentuk aljabar ya. Nah, ini misalkan juga ada suatu permasalahan ya, sehingga ada suatu permasalahan, misalkan ada, bisa kalian lihat ya, ada bola ya, lalu ada kotak, lalu juga ada tabung ya, ada tabung ya. Nah, di sini kotak itu kan, kotak di situ dianggap bahwa di dalam kotak tersebut ada pula benda berupa bola ya kan. Jadi kita anggap di dalam kardus tersebut ada bola ya, cuman kita belum tahu berapa banyak bola yang ada dalam kotak tersebut atau kardus tersebut ya. Walaupun demikian dengan tabung tersebut ya. Dengan tabung pun di dalamnya kita anggap ada bola, cuman kita juga belum tahu berapa banyak bola yang ada di dalam tabung tersebut. Nah, permasalahannya di sini yang sudah pasti jumlah bola ya, yang sudah pasti jumlah bola itu sudah terlihat apa yang ada di dalam gambar tersebut ya. Nah, berarti kita bisa lihat ini kolom yang pertama. Nah, di situ terlihat ada 2 bola ya, terlihat ada 2 bola. Maka bentuk aljabarnya tentu adalah 2 ya kan, 2 bola ya. 2 itu artinya ada 2 bola. Nah, lalu yang pertama, jadi kita misalkan ya, jadi kita misalkan karena kita belum tahu gitu kan, belum tahu berapa banyak bola yang ada dalam kardus ya, dan berapa banyak bola yang ada di dalam tabung, maka kita bisa memisalkan dengan suatu variabel ya, kita bisa memisalkan dengan suatu variabel ya. Jadi kita misalkan kotak itu kita misalkan dengan variabel X ya, kotak kita misalkan dengan variabel X, lalu tabung kita misalkan dengan variabel Y ya. Jadi sekali lagi, pemisalan variabel X dengan Y ini tidak harus kita mengambil X dan Y. Bisa juga kalian mengambil variabel-variabel lain, misalkan A dan B, C dan D dan lain sebagainya kan. Tapi yang sering digunakan dalam menyimbolkan suatu variabel biasanya misalkan X, Y, Z itu biasanya ya. Jadi kita misalkan saja X itu adalah untuk kardus dan Y itu adalah untuk tabung ya. Nah, di sini jadi sekali lagi diasumsikan ya, benda yang ada di dalam kardus dan tabung tersebut adalah diasumsikan adalah bendanya bola, bukan benda yang lain. Kita asumsikan bendanya bola, ukurannya sama gitu kan, kita asumsikan dengan seperti itu ya, kita asumsikan seperti itu. Nah, di sini terlihat yang nomor 2 ini, yang kolom nomor 2, di situ ada satu buah kotak ya, satu buah kotak. Jadi satu buah kotak itu artinya satu X. Tadi kan kita sudah memisalkan. Tadi kan kita sudah memisalkan kotak itu dengan variabel X ya, variabel X. Nah, berarti kita memisalkan bentuk aljabar dari kotak itu adalah X ya. Lalu di nomor yang ketiga ada berapa banyak kotak? Nah, di nomor yang ketiga ada sebanyak 2 kotak. Nah, ada sebanyak 2 kotak berarti artinya 2X kan. Kotak pertama ditambah kotak kedua, jadi artinya X ditambah X ya, atau 2X. 2X itu artinya ada 2 buah kotak. Nah, lalu yang keempat kita lihat ada 2 kotak dan 4 bola ya, ada 2 kotak dan 4 bola. Tadi kita sudah memisalkan kotak dengan X, maka 2 kotak itu artinya 2X ya. 2X itu artinya 2 kotak ditambah dengan 4. 4 itu artinya apa? Ada 4 bola ya. Ada 4 bola. 4 itu adalah sudah pasti ya, sudah pasti yang terlihat, yang kita lihat itu ada 4 bola yang sudah pasti jumlahnya itu ada sebanyak 4. Nah, sedangkan di dalam kotak kita belum tahu kan, kita belum tahu berapa banyak bola yang ada dalam kotak, maka kita misalkan kotak itu dengan X ya.
Jadi berapa banyak jumlah bola tersebut, maka tergantung berapa banyak bola yang ada dalam satu kotak tersebut ya. Nah, itulah variabel X. Jadi berapa banyak itu tergantung nilai X itu, atau nilai satu kotak ada berapa bola ya. Lalu yang nomor 5 yang sebelah kanan yang atas ya, itu terlihat ada 2 kotak ya, ada 1 tabung dan 4 buah bola ya. Saya ulangi lagi, ada 2 kotak, 1 tabung dan 4 buah bola ya. Maka bentuk aljabarnya itu adalah 2x ditambah 1y ditambah 4 ya, ditambah 4 ya. Kita belum tahu berapa banyak bola yang ada di dalam tabung tersebut ya. Jadi jika kita ingin menentukan berapa bola yang ada di nomor 5 ini, di kolom nomor 5, maka tergantung berapa banyak bola yang ada dalam satu kotak, berapa banyak bola yang ada dalam satu tabung. Maka kita bisa menentukan jumlah bola tersebut ya. Karena belum diketahui, maka kita asumsikan dengan suatu variabel. Jadi variabel itu yang belum diketahui besaran. Lalu demikian pun dengan nomor 6. Dengan nomor 6, ini kolom nomor 6 ada 2 kotak dan 3 tabung ya, 2 kotak, 3 tabung dan 6 bola ya. Maka bentuk aljabarnya 2x. 2x itu artinya 2 kotak, 3y itu artinya 3 kotak, dan 6 itu adalah jumlah bola ya. Nah, sekarang nomor 7 nih. Nomor 7 ini ada titik-titik, coba kalian bisa isi kan? Coba kalian silahkan isi ya. Mungkin kalian bisa langsung menjawab ya. Dari 5 soal atau 5 contoh yang sudah saya jelaskan, 6 contoh yang sudah saya jelaskan, mungkin kalian bisa mengisi titik-titik ya, titik-titik yang ada di kolom nomor 7 ya. Ada 3 kotak, ada 4 kotak, dan ada 8 buah bola ya, ada 8 buah bola. Nah, mungkin kalian bisa mengisi berapa? Sudah ada yang bisa ya nomor 7 ini ya, benar sekali ya. Jadi bentuk variabelnya, bentuk aljabarnya itu adalah 3x ditambah dengan 4y dan ditambah dengan 8. Nah, itulah ya. Jadi 3x itu artinya ada 3 buah kotak, 4y itu artinya 4 buah tabung, dan 8 itu artinya 8 buah bola ya. Nah, dari hal tadi bisa kita simpulkan ya, bisa kita dapatkan apa yang dimaksud dengan suku, apa yang dimaksud dengan koefisien ya, apa yang dimaksud dengan variabel, apa juga yang dimaksud dengan konstanta ya. Dari hal tersebut bisa kita ambil beberapa unsur, yaitu suku, koefisien, variabel, dan konstanta ya. Nah, jadi kita harus ketahui dulu ya, kita harus ketahui apa yang dimaksud dengan suku ya. Apa yang dimaksud dengan suku ya. Jadi dalam suatu aljabar ya, tentu kita akan mengenal istilah suku ya. Ada 1 suku, 2 suku, 3 suku, dan banyak suku ya. Jadi suku itu biasanya dipisahkan oleh tanda operasi ya, tanda operasi tambah ataupun kurang ya. Jadi di sini bisa kita lihat 2x ditambah 4 ya, 2x ditambah 4. Nah, ini terlihat ada 2 suku. Ada 2 suku karena dia dipisahkan oleh satu operasi, yaitu operasi penjumlahan. Jadi suku yang pertama itu adalah 2x, dan suku yang ketiga itu adalah 4 ya. Jadi 2x plus 4 ini dia memiliki 2 suku ya. Sekali lagi dia memiliki dua suku ya. Jadi sekali lagi di antara suku 1 dan suku kedua atau suku selanjutnya itu dipisahkan oleh operasi, dengan operasi tambah ataupun operasi pengurangan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita memiliki 3 suku, berarti operasinya ada sebanyak 2 operasi kan, yang memisahkan satu suku dengan suku yang lainnya ya. Nah, dari suku tersebut kita bisa mengambil ada yang dinamakan dengan koefisien, ada yang dinamakan dengan variabel, ada juga yang dinamakan dengan konstanta ya. Koefisien, apa itu koefisien? Itu nilai yang ada di depan variabel ya.
Nah, variabel itu tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi besaran ya, besaran yang belum tentu jumlahnya, belum tentu nilainya. Itu kan seperti tadi halnya kan, ada kardus, ada tabung gitu kan. Nah, itu kan belum tentu nilai berapa banyak bola yang ada dalam tabung tersebut, berapa banyak bola yang ada dalam kardus tersebut ataupun kotak tersebut. Nah, itu adalah suatu variabel. Jadi variabel itu adalah besaran yang nilainya belum bisa dipastikan gitu kan, belum diketahui nilainya. Itulah variabel ya. Jadi kita bisa mengganti variabel itu dengan nilai berapapun gitu kan, tergantung kebutuhan ataupun tergantung keinginan kita gitu kan. Itulah yang dimaksud dengan variabel. Nah, yang lainnya adalah koefisien. Jadi koefisien itu nilai yang di depan variabel. Nah, yang satu lagi adalah konstanta. Konstanta itu adalah besaran yang tetap, ya, besaran yang tetap. Yang tetap itu kan konstan dia nilainya kan. Seperti halnya tadi bola. Nah, bola itu dia dianggap jumlah bola yang terlihat, jumlah bola yang kita lihat yang nilainya sudah pasti, ya itulah konstanta. Ya, seperti tadi halnya yang saya contohkan dalam soal cerita tadi, nilai yang sudah pasti bolanya yang sudah terlihat, nah itulah konstanta. Ada bolanya sebanyak tadi terlihat ada 4, ada 3, nah itulah konstanta, nilai yang sudah terlihat jelas. Tapi bola yang belum terlihat, ya bola yang belum terlihat yang ada dalam kardus, yang ada dalam tabung, nah itulah yang dinamakan dengan variabel. Ya, variabel itu jadi kita belum bisa memastikan berapa banyak bola yang ada dalam berapa banyak jumlah bola tersebut. Ya seperti itu ya. Jadi dari sini kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan koefisien, apa yang dimaksud dengan variabel, dan apa yang dimaksud dengan konstanta ya. Nah, mungkin sampai sini kalian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ya. Kalau memang ada yang bisa, ada yang ingin kalian tanyakan dari pemaparan saya, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, ada hal yang ingin kalian tanyakan atau yang tidak kalian pahami, silakan saja ya kalian tanyakan ya, dengan kalian menuliskan di kolom komentar ya. Dengan kalian menuliskan di kolom komentar apa yang kalian tanyakan ataupun apa yang ingin kalian tanggapi ya, ataupun kalian berpendapat menurut kalian gitu kan. Nah, silakan saja, jadi anggap saja ini sebagai kelas kalian gitu kan. Kalian mau bertanya, mau menanggapi gitu kan, mau berpendapat gitu kan, silakan gitu kan ya. Silakan kalian mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kalian gitu kan, agar proses pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik gitu kan ya. Jadi kalian juga ada timbal balik gitu kan antara materi dengan yang saya jelaskan dengan yang kalian dengarkan ya. Kalau memang tidak ada, bisa saya lanjutkan ya. Jadi kalau memang ada, silahkan kalian langsung tulis di kolom komentar gitu kan ya. Nah, dari sini bisa kita lihat contoh ya, contoh 3.1 ya. Sederhanakan bentuk aljabar itu kan, bentuk aljabar dari 4x tambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2 ya. Nah, untuk bisa menyederhanakan bentuk ini, maka kita harus terlebih dahulu mengelompokkan, ya kan, mengelompokkan suku-suku sejenis, ya, suku-suku sejenis. Nah, tadi kita sudah mengenal yang namanya suku, ya, ada suku, gitu kan. Jadi setiap suku itu dipisahkan oleh operasi jumlah ataupun operasi kurang. Nah, kita juga mengenal suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, apa yang dimaksud dengan suku sejenis? Ya, suku sejenis itu adalah suku yang variabelnya itu sama, yang variabelnya sama ya. Jadi kalau misalkan suku yang memiliki variabel x dengan suku yang memiliki variabel x, nah itu adalah suku yang sejenis ya. Misalkan variabel y dengan variabel y itu adalah satu jenis. Jadi paling variabel sama itu adalah sejenis gitu kan ya. Nah, untuk menyederhanakan soal contoh 3.1 ini, terlebih dahulu kita kelompokkan suku-suku yang sejenis gitu kan. 4x ya, mana variabel yang sama, x juga kan. Nah, dengan 5x ya. Jadi 4x dan 5x maka kita dekatkan ya, kita dekatkan ya agar berkelompok gitu kan bentuk aljabar ini ya. Maka kita rendengkan, kita geser gitu kan menjadi 4x dikurangi 5x ya. Karena 4x ini positif, 5x ini negatif, maka kita geserkan 5x, kita rendengkan jadi 4x dikurangi 5x. Lalu yang konstanta dengan konstanta itu positif 9 dan negatif 2 kan, tambah 9 dikurangi 2. Maka setelah itu
bisa kita operasikan suku-suku yang sejenis, karena 4x dikurangi 5x, maka kita tinggal kurangi saja, kita operasikan saja koefisiennya ya, koefisiennya 4 dikurangi 5 itu hasilnya negatif 1 ya. Negatif 1 apa? Negatif 1x tambah dengan 7 ya. Jadi negatif 1 ini bisa kita tuliskan hanya dengan negatif x ya, karena 1 biasanya jarang ditulis di depan ya, koefisiennya jarang ditulisnya. Nah, ini ada contoh yang kedua ya, ada contoh yang kedua gitu kan, ada bentuk aljabar contoh 3.2 bisa kalian lihat. Contoh 3.2, sederhanakan bentuk aljabar ini ya, sederhanakan bentuk aljabar 2x ditambah 3y tambah 4x dikurangi 5y ya. Di sini tentu ada suku-suku yang sejenis, maka langkah awalnya kalian kelompokkan terlebih dahulu ya, kelompokkan terlebih dahulu mana suku-suku yang sejenis ya. Jadi suku-suku yang sejenis itu yang variabelnya sama ya, x dengan x, y dengan y. Maka kita rendengkan atau kita geser x dengan x, y dengan y. Nah, maka cara mengelompokkannya adalah 2x kita rendengkan dengan x lagi. Yang mana? 4x kan? Berarti kita dekatkan ya 2x dengan 4x ya. Lalu y dengan y, 3y dengan negatif 5y. Maka kita dekatkan dengan 3y dengan negatif 5y. Maka setelah itu tinggal kita kurangi itu kan nilai yang di depan variabelnya atau koefisiennya. 2 dengan 4 ya, kita jumlah 2 tambah 4 itu 6 ya. 3 dikurangi 5 itu adalah negatif 2, maka hasilnya itu adalah 6x dikurangi 2y. Nah, itulah cara menyederhanakan bentuk aljabar ya. Ada yang kalian tidak pahami, boleh langsung ditanyakan ya, atau boleh dituliskan kolom komentar, maka insya Allah saya akan menjawab ya apa yang kalian tanyakan ya. Nah, ini ada latihan ya, ada latihan soal, bisa kalian tulis, bisa kalian kerjakan ya. Lalu setelah kalian kerjakan ya, kalian bisa nanti kumpulkan di Google Classroom. Nah, ini menjadi latihan ataupun lembar kerja siswa ya. Silahkan kalian lihat terlebih dahulu, baca soalnya satu persatu, pahami ya, maka kalian bisa insya Allah bisa menjawab apa yang ada di dalam, apa yang ada di depan kalian ini. Soal 3 buah soal, dan tentunya harus kalian terlebih dahulu memahami apa yang saya tadi jelaskan tadi. Jika kalian bisa memahami apa yang saya tadi jelaskan tadi, maka insya Allah kalian bisa menjawab 3 soal ini ya. Silahkan kalian tulis, kerjakan, dan dikumpulkan ya. Nah, yang selanjutnya adalah memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya. Jadi banyak sekali ya hal-hal di sekeliling kita, hal-hal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar gitu kan ya. Banyak gitu kan. Nah, misalkan saja sini ada masalah 3.2 ya, masalah 3.2 ya. Sini bisa kalian baca ya, bisa kalian pahami, baca ya. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempok Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Warung. Di hari yang bersamaan, pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Warung memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras ya. Nah, misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan bentuk aljabar tersebut ya. Jadi dalam hal ini X-nya itu adalah karung beras ya. Jadi, karung beras, jadi kita anggap dia adalah variabel. Dia adalah variabel ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah total beras yang dipesan kepada Pak Maduri ya. Jadi karena tadi kita sudah misalkan variabel dari hal ini adalah karung beras, banyaknya karung beras, maka yang dipesannya itu adalah tadi 15 karung dipesan di pasar Pasean, berarti 15 karung artinya 15 X ya, 15X. Lalu di pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Berarti 20 karung beras itu artinya 20 X juga kan? Jadi kan X itu karung beras kan ya. Jadi 15X ditambah 20 X ya. Jadi totalnya adalah 35X ya. Jadi suku yang sejenis X dengan X bisa kita jumlah koefisiennya ya. Yaitu totalnya adalah 35X. 35X itu artinya apa? 35 karung beras ya, 35 karung beras.
karena tadi karung beras kita misalkan dengan X, maka kita simbolkan bentuk aljabarnya adalah 35X ya. Lalu pertanyaan yang kedua, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar pasean saja ya. Tadi dari soal cerita tersebut, beras yang tersedia di Pak Maduri adalah hanya 17 karung beras ya, hanya 17 karung beras. Sedangkan jika Pak Maduri hanya memenuhi pesanan pasar pasean, tadi pasar pasean itu hanya memesan 15 karung, berarti 15X kan. Nah, berarti sisanya berapa kan? Dari ketersediaan 17 karung ya, yang memesan adalah 15 karung, berarti sisanya adalah 17 kurang 15 itu kan, 17X dikurangi 15X tentu adalah 2X. 2X itu artinya 2 karung beras ya. Nah, lalu yang pertanyaan ketiga, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar waru saja. Pasar waru saja itu ada 20 karung beras kan? 20 karung beras, sedangkan ketersediaan beras di gudang Pak Maduri itu hanya 17 karung ya. Dari 17 karung harus memenuhi pesanan 20 karung, berarti kan minus ya. Minus 17 kurangi 20 tentu adalah minus 2. Minus 3 ya, maksud saya minus 3 itu artinya kekurangan 3 karung beras ya, 3 karung beras. Nah, jadi dalam hal ini sekali lagi variabel di sini adalah banyaknya karung beras. Kalau ditanya berapa kilogram ya tentu adalah tergantung dalam satu karung itu berapa kilo gitu kan, dalam satu karung berapa kilo gitu kan, maka kita bisa menentukan berapa kilogram dari konversi karung banyak karung tersebut ya. Inilah permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan ataupun pengurangan bentuk aljabar ya. Mungkin kalian juga bisa ya mencontohkan hal-hal lain di sekeliling kalian ya, yang di sekeliling kalian coba kalian cari gitu kan, hal-hal yang terkait dengan pengurangan ataupun penjumlahan bentuk aljabar ya. Coba bisa kalian contohkan ya, bisa kalian contohkan apa saja hal-hal di sekeliling kalian yang itu berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya. Bisa kalian coba berpendapat, tuliskan di kolom komentar apa gitu kan yang bisa kalian berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari saja gitu kan, dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian jumpai, yang sering kalian alami, yang sekiranya itu bisa kalian bentuk ke dalam bentuk aljabar ya. Coba sekarang kalian pikirkan dan tuliskan di kolom komentar. Nah, silahkan berpendapat ya, silahkan turut serta aktif dalam proses pembelajaran ini ya. Ya, silahkan ya kalian pikirkan. Nah, yang selanjutnya ya, ini ada suku-suku sejenis ya, ada contoh-contoh suku-suku sejenis ya di tabel 3.4 ya. Yang nomor 1 15X tambah 9Y ditambah 7X ditambah 3Y ya. Dari bentuk aljabar ini kita bisa mengelompokkan suku-suku yang sejenis ya. Dari hal tersebut tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa suku-suku yang sejenis itu artinya yang variabelnya sama ya. Jadi X dengan X, Y dengan Y ya. Jadi 15X dan 7X itu adalah suku yang sejenis karena variabelnya X dengan X, dan 9Y dengan 3Y itu adalah suku yang sejenis karena variabelnya Y dengan Y. Nah, begitupun di kolom nomor 2 bisa kalian analisis sendiri ya. Nah, kita lanjut ke yang sebelah kanan, contoh 3.4 ya. Tentukan penjumlahan dari 7A ditambah 4B. 7A ditambah 4B. Nah, jadi untuk pengurangan dan penjumlahan ini bisa kalian kurangi atau bisa kalian jumlahkan jika suku-sukunya sejenis ya. Jadi sudah kalian pahami bagaimana cara menentukan suku yang sejenis, lalu bisa kalian operasikan dengan operasi penjumlahan ataupun operasi pengurangan ya. Tentukan penjumlahan dari 7A tambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Nah, di sini variabelnya bukan lagi X, bukan lagi Y ya, tapi kita menggunakan variabel lain seperti tadi saya sudah katakan bahwa variabel itu tidak harus X, tidak harus Y, tapi bisa kita menggunakan variabel lain, misalkan dalam hal ini A dan B ya, bebas gitu kan ya. 7A dan 4B bisa kita jumlahkan ya, kita kelompokkan terlebih dahulu mana suku-suku yang sejenis, maka A dengan A, maka 7A dan 8A ya. 7A dan 8A kita dekatkan, kita gabungkan, lalu 4B dengan negatif 6B ya. 7A dan 8B 7A dan 8A dijumlah jadi 7 tambah 8 15A, lalu 4B dan negatif 6 kita tinggal
Perhatikan 4 dikurangi 6 itu hasilnya negatif 2. Jadi hasil akhirnya itu adalah 15A dikurangi 2B, ya, seperti itu. Begitupun dengan contoh 3.5, contoh 3.6 bisa kalian baca, bisa kalian pelajari, analisis sendiri seperti apa, ya. Jadi selagi langkah awal untuk menjumlahkan dan mengurangi suatu bentuk aljabar, kalian kelompokkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis, ya, terlebih dahulu. Setelah kalian kelompokkan, baru kalian bisa mengoperasikan, ya, tinggal kalian operasikan saja koefisiennya ataupun nilai yang di depan variabel, ya. Silahkan kalian pahami, kalian pelajari, dan bisa kalian tanyakan apa yang tidak kalian pahami. Nah, ini pun contoh-contoh lain, ya, contoh-contoh lain, ya. Pengurangan, ya, 3x dan 4y kalian kurangi, ya, silahkan dipelajari, ya. Nah, ini ada lembar kerja yang kedua, lembar kerja, ya, bukan lembar kerja yang kedua tapi lembar kerja lanjutan yang tadi. Sebenarnya lembar lanjutan yang tadi, ya, ada tadi di awal 3 soal ditambah dengan yang ini, ya, sebanyak 4 soal, ya, berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, ya. Yang soal pertama, ya, tinggal kalian lengkapi, ya. Nah, di kolom sebelah kanan itu ada sudah terisi angkanya 5, 9, 13, 17, 22, 25, dan ditambah dengan kolom yang kosong, ya. Sedangkan sama dengan itu hasilnya, itu kan hasilnya. Jadi 5 ditambah berapa supaya hasilnya 7, gitu kan, ya. Maka kalian tinggal isi, itu kan, tinggal isi kolom-kolom yang kosong. 9 ditambah berapa supaya hasilnya 8, gitu kan. Nanti kalian tinggal isi berapa bilangannya, apakah positif, apakah negatif, ya. Itu pun dengan soal nomor 2, nomor 3, 4, dan seterusnya, ya. Itu hampir sama dengan contoh yang sudah saya berikan tadi. Jadi tinggal kalian pahami, mengerti apa yang sudah saya jelaskan, maka insya Allah kalian bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan ini, ya. Nah, jadi pada proses pembelajaran kali ini yang sudah kita pelajari, ya, yang pertama adalah kalian sudah mengenal itu kan bentuk aljabar, ya. Jadi saya sudah berikan contoh-contoh dari bentuk aljabar, ya. Kita sudah belajar apa itu bentuk aljabar dan kita bawa kepada permasalahan sehari-hari, ya. Sudah saya tadi banyak sering contohkan seperti apa bentuk aljabar kehidupan sehari-hari yang kita bisa bawa dalam bentuk aljabar dari permasalahan sehari-hari, apa saja yang kita bisa nyatakan dalam bentuk aljabar. Nah, dari situ kita bisa mengenal, ya, yang mana koefisien, yang mana variabel, dan yang mana konstanta. Lalu kita juga mengenal ada suku, gitu kan, ada suku 1, suku 2, dan suku banyak, itu kan, ada suku sejenis dan suku yang tidak sejenis. Lalu dari situ bisa kita mengoperasikan, ya, baik itu penjumlahan ataupun pengurangan, ya. Nah, di sini ada program remedial, gitu kan? Ada remedial, gitu kan? Jadi ini kegiatan remedial ini bisa dilakukan, gitu kan, manakala kalian sudah mengumpulkan lembar kerja yang tadi saya berikan tadi, ya. Jadi terlihat hasilnya. Jika memang hasil yang kalian kerjakan itu di bawah KKM, ya, maka kalian wajib melakukan pembelajaran remedial, gitu kan. Nah, jika di atas KKM, maka kalian tidak melakukan proses pembelajaran remedial, tapi kalian masuk kepada proses pembelajaran pengayaan, gitu kan, ya. Nah, jadi untuk pembelajaran remedial ini, jika memang dalam satu kelas ini, ya, yang belum tuntas itu adalah ada kurang dari 20%, gitu kan, jadi 80%-nya lulus dan 20%-nya belum lulus, maka bimbingannya itu bisa, gitu kan, per orang. Tetapi jika memang yang belum lulus dalam satu kelas itu ada sebanyak 20%, ya, antara 20 sampai 50%, maka kita bisa buat kelompok, gitu kan. Tapi kalau memang dalam satu kelas lebih dari setengahnya belum lulus, gitu kan, lebih dari setengahnya masih di bawah KKM, maka kita putuskan untuk pembelajaran ulang, gitu kan. Pembelajaran ulang kita ulangi, ya, seperti itu, ya. Untuk pengayaan ini bagi siswa-siswi yang memang sudah memenuhi KKM ataupun di atas KKM, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi segala bentuk apapun, ya, yang kalian lakukan, gitu kan, selama proses pembelajaran, gitu kan, baik itu komentar, tanggapan, pendapat, gitu kan, ataupun pengerjaan tugas, kedisiplinan kalian,
dalam mengerjakan tugas tepat waktu ataupun tidak, nah itu akan diberikan reward ataupun penghargaan ataupun penilaian, ya, penilaian dari saya yang terbaik tentunya kan. Dan segala bentuk kesalahan ataupun keterlambatan ya kan dalam mengumpulkan tugas atau komentar yang tidak baik, maka itu akan ada hukumannya ataupun ada punishmentnya gitu kan. Itu yang harus kalian lakukan, yang harus kalian pahami gitu kan. Jadi lakukan gitu kan proses pembelajaran ini dengan sebaik mungkin, ya, dengan sebaik mungkin. Nah inilah materi yang mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita pelajari ya. Ini materi selanjutnya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu nanti kita akan mempelajari perkalian bentuk aljabar. Tadi kita sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nanti di pertemuan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah memahami perkalian aljabar. Jadi nanti kalian bisa persiapkan terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran nanti kita akan mulai di pertemuan selanjutnya ya. Nah, mungkin materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik, dan apa yang kita lakukan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita sudah mengawali dengan sesuatu yang baik, yaitu dengan berdoa, dan kita akhiri pula pertemuan kali ini dengan berdoa tentunya, dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.